berarti kita berbicara manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kita bahas duluan yaitu yang perempuan dulu ya. Nah, alat reproduksi berarti apa itu alat reproduksi? Apa itu alat reproduksi? Adalah terdiri dari, tahu nggak? Itu apa? Ada ovarium ya, atau biasanya orang bilangnya rahim. Nah, terus apa lagi? Vagina ya kan? Tempat untuk telur ini apa ya namanya ya? Ovarium, uterus sama ya. Oke, nah kurang lebihnya itu. Nah, alat reproduksi wanita itu. Nah, tapi kalau misalkan kita detailkan lagi, alat reproduksi perempuan dari luar, kalau dari luar itu kan yang kita lihat ya. Nah, kalau misalkan yang di dalam itu kan yang nggak bisa kita lihat atau yang ada pada gambar ini di buku. Itu yang di dalam. Nah, yang di dalam itu yang nggak bisa kita lihat kan ada ovarium, ovidum, uterus atau rahim, yaitu vagina paling bawah. Masing-masing itu mempunyai apa? Mempunyai fungsi pastinya. Ovarium itu fungsinya untuk apa sih? Berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur dan hormon. Pembentukan sel telur katanya. Ovarium berarti posisinya ada di kanan dan di kiri ya. Ini di kanan dan di kiri tadi penghasil telur. Kemudian ada ovidum. Ovidum itu disebut juga dengan saluran telur, berfungsi untuk menangkap sel telur, ovum dan menyalurkan ovum ke arah rahim serta merupakan tempat berlangsungnya pembuahan fertilisasi. Nah, jadi kalau misalkan nih, kan kita di sini sharing ya semuanya ya. Ketika misalkan ada pembuahan dari sperma bertemu dengan sel telur, itu prosesnya gimana? Ketika dia masuk lewat vagina, sperma itu akan naik ke atas, yaitu melewati si uterus atau dinding rahim tadi ya kan. Dia akan bertemu di siapa tadi? Si ovidum tadi. Ovidum itu jalurnya tempat bertemu antara sel telur dan si sperma tadi. Itu. Ya. Sel telur tadi dihasilkan oleh siapa? Oleh ovarium. Sel telur akan jalan keluar melalui tadi ovidum tadi. Kemudian akan ke uterus. Nah, bertemulah mereka dengan dengan si sperma tadi. Terjadilah pembuahan di situ. Kalau misalkan berhasil, kalau tidak berhasil ya gagal berarti kan. Nah, untuk pembuahan sendiri itu tidak semerta-merta bertemu langsung jadi, enggak, dan tidak langsung prosesnya. Bisa jadi memakan proses berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan bahkan. Karena fisik dari setiap orang itu beda-beda. Kualitas dari setiap orang itu beda-beda, entah di perempuannya atau di laki-lakinya yang kurang fit. Gitu ya. Ketika mungkin lagi proses pembuahan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan memang nah biasanya ada orang kayak misalkan lagi memang benar-benar program hamil. Nah, dia pasti akan ngecek ke dokter. Baik perempuannya dicek luar dalam, laki-lakinya juga dicek luar dalam. Kalau dinyatakan dua-duanya sehat, ambil tanggal nikah. Itu biasanya di mana? Di tanggal-tanggal masa subur si perempuan. Artinya apa? Masa subur itu apa? Setelah selesai halangan, itu namanya masa subur. Jadi ketika
ketika masa subur itu lebih cepat pembuahannya terjadi dibanding hari-hari biasanya gitu. Makanya ada orang-orang kalau yang ngeh ya, ada orang nikah tuh habis halangan enaknya tuh, atau pas nikah dia pas lagi halangan. Jadi pas udah selesai acara kan biasanya capek ya 1 hari 2 hari, nah dia udah selesai, nah barulah dia pembuahan biasanya kayak gitu. Makanya dia cepat biasanya hamilnya gitu ya. Itu untuk syariah aja. Nah itu hal-hal yang kayak gitu itu sangat-sangat lumrah di dokter. Nggak apa-apa mau diperiksa, mau nanyain gimana kondisi sel telur saya, gimana kondisi sperma saya, dok ditanya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena kita biar tahu kondisi pasangan kita gimana, ya kan. Misalkan oh yang laki-lakinya kurang sehat, karena apa? Bisa jadi karena merokok, itu sangat mempengaruhi. Alkohol misalkan atau apa, itu sangat mempengaruhi. Sering begadang, sering begadang itu juga nggak boleh, nggak baik. Nah itu menurunkan kualitas sel sperma dan sel telurnya gitu. Jadi pembuahannya tidak sempurna, berkali-kali pasti dia akan gagal gitu. Makanya mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan, ada yang bertahun-tahun bahkan gitu. Nah biasanya juga ada orang yang bilang gini, yang kira-kira badannya agak over itu biasanya susah, ada yang bilang kayak gitu. Tapi secara kenyataan itu nggak semua benar, karena katanya apa ya, bahasa biologinya itu kayak ketutupan gitu katanya, sama lemak-lemak yang lainnya gitu. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang lainnya ada juga kok yang badannya besar tapi tidak ya. Tuh, jadi tidak menutup kemungkinan gitu ya. Oke, itu ya sharingnya. Kemudian untuk rahim ini tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat. Nah, ketika kita hamil, bayinya ada di mana? Ada di mana? Perut. Lambung. Di lambung. Makanan di lambung. Di rahim. Coba, luar biasanya rahim kita. Kalau dia tidak berisi, dia mungkin segenggaman tangan kita. Ketika ada bayi besarnya segini, dia akan melebar, dia akan menyesuaikan, ya kan. Ketika bayi itu udah nggak ada, dia bisa mengecil lagi loh. Coba, luar biasa rahim kita yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Rahim itu adalah hal yang istimewa untuk perempuan. Ada kan orang yang nggak punya rahim, diangkat rahimnya, ada. Kalau rahimnya diangkat gimana? Dia nggak bisa hamil. Kalau yang rahim copot tuh? Kalau yang rahim copot tuh? Nah iya, ada ya kemarin ya beritanya ya, katanya gini, dia udah melahirkan di mobil dukun anak. Di dukun anak. Iya, dukun beranak. Di dukun beranak. Kalau dukun anak banyak. Iya. Dukunnya nggak sabar. Itu nyata ya. Dia lahir di dukun beranak. Kena ususnya. Udah lahir nih bayinya. Ya kan udah digunting belum sih ya? Enggak. Belum ya kayaknya. Dia nggak sabar. Ya. Terus kok kayak dia ngerasa ada yang nyangkut, aduh, ditarik semua, ternyata yang keluar itu apa? Rahim. Ya Allah, padahal itu harusnya digunting karena memang itu kan apa ya, yang ari-ari itu loh, ya, yang nyambung sama ari-ari. Itu tuh ditunggu bentar itu putus nanti, atau digunting itu juga nggak apa-apa. Tapi ini langsung ditarik, karena mungkin dia ngerasa ini apa? Ditarik sama dia, ternyata itu rahimnya ikut keluar. Coba bayangin sesakit apa itu. Orangnya Orangnya di mobil udah 70 per. Iya, udah lemes
banget kan ya. Iya itu tuh ada kasus baru ya kemarin ya gitu ya. Yang gongnya itu rahimnya taruh di kantong. Iya, dokternya kan kaget jadinya, pergi ke rumah sakit, kok rahimnya keluar, padahal cuma melahirkan. Rahim itu sangat berharga. Kalau ovarium yang nggak ada, itu masih bisa, karena kita punya dua ovarium, ya, penghasil sel telur tadi. Kita punya dua ovarium. Kalau ovarium yang diangkat satu, nggak masalah, kita masih punya satu, kita masih bisa punya anak, gitu kan? Kalau rahim yang udah diangkat, nggak ada lagi tempat untuk tumbuh, ya kan? Itu. Oke? Serbayang ya? Oke, masuk ke yang laki-laki lagi sekarang. Alat reproduksi pada laki-laki ya. Ada dari luar sama ada dari dalam. Kalau dari luar ini cuma ada dua, yaitu penis sama skrotum. Ya. Kalau penis itu adalah bagian menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Kemudian skrotum itu adalah alat yang digunakan untuk membungkus si testisnya. Apa? Testis itu apa? Testis itu adalah buah zakar. Testis itu merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar dapat berfungsi secara optimal. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Testis juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat hormon testosteron. Nah, selain ada testis, di dalamnya, di alat reproduksi dalam itu ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Setiap testis memiliki satu epididymis sehingga jumlahnya sepasang. Ada namanya vas deferens, adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot yang merupakan lanjutan dari epididymis. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Nah, salurannya berarti di dalamnya ya ini ya, karena kita nggak bisa melihat kalau udah di dalamnya. Ada vesicula seminalis. Kandung mani adalah sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Terus ada kelenjar Cooper. Kelenjar sepasang kelenjar kecil eksokrin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Nah, itu dia. Nah, sekarang hormon-hormon pada sistem reproduksi manusia. Hormon-hormonnya itu ada apa aja? Betul. Hormon yang pertama ada apa siapa? Progesteron. Yang kedua ada testosteron. Betul. Laktogen. Mungkin yang 1 sama 2 ini nggak asing ya. Biasanya sekolah olahraga nih sangat tidak asing nih. Progesteron terjadi di perempuan apa di laki-laki? Terjadi di perempuan atau laki-laki? Apa? Progesteron. Ya. Laki-laki. Perempuan. Kalau testosteron?
Kalau T itu laki-laki. Testosteron itu biasanya muncul ketika kalian udah lagi panas-panasnya olahraga. Nah, hormon testosteronnya itu akan meningkat. Nah, itu dia hormon testosteron namanya. Kayak ada namanya laktogen. Hormon laktogen merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang bersama-sama dengan progesteron merangsang pembentukan air susu. Berarti ada di mana nih? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Relaksin, hormon yang dihasilkan oleh plasenta berperan untuk merangsang relaksasi ligamen pelvis pada proses kelahiran. Perempuan ya? Banyak ya perempuan ya? Oksitosin dihasilkan lagi oleh hipofisis berperan pada proses kelahiran untuk merangsang kontraksi awal dari otot uterus. Itu ya, berarti ada di perempuan juga. Nah, luar biasa memang perempuan ini kan dikasih sama yang di atas lebih banyak daripada yang si laki-laki. Makanya kita juga banyak PR untuk menjaganya ya kan? LH, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis juga. Hormon ini dapat merangsang proses pembentukan korpus luteum atau badan kuning di dalam ovarium. Perempuan juga. FSH, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis lagi. Terus ini di perempuan. Ini di laki-laki. Hormon hipofisis. Hormon FSH berperan dalam pembentukan dan pematangan spermatozoa yang dikenal sebagai spermatogenesis dan ovum. Estrogen dihasilkan oleh folikel graft di dalam ovarium. Nah, ini perempuan lagi. Gitu ya, banyak ya. Nah, penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Banyak nih penyakitnya tapi Kanker apa? Kanker rahim. Kanker rahim boleh. Sama sama lagi. Kanker Vagina ada nggak? Ada. Nah, kan kita reproduksi. Ya? Nah, vagina ada nggak? Kanker vagina. Ada. Ada kanker vagina. Apa lagi? Yang sering itu HIV ya. HIV, AIDS. Ganti-ganti jenis. Ganti-ganti jenis pasangan. HIV itu atau AIDS itu penyakit yang menular. Iya, ganti-ganti pasangan. Dan keturunan. Apa ya? Keturunan itu bahasanya apa sih? Ya keturunan ya. Keturunan. Nah, itu AIDS tuh. Makanya bahaya kalau misalkan udah yang kena. Nah, sampai sekarang setahu ibu ya, AIDS sama HIV itu belum ada obatnya. Belum ada obatnya sama sekali. Gitu. Kanker serviks, ya. Terus apa lagi? Kalau di perempuan yang kemarin itu apa? Paling telat menstruasi atau gangguan menstruasi ya. Telat sebulan, telat 2 bulan. Nah, itu biasanya sering tuh di perempuan. Kalau bulan 2 bulan itu kalau kata dokter sih masih normal ya, ukurannya semuanya ya katanya ya. Masih normal. Pokoknya kalau telat-telat itu masih normal. Selagi memang masih halangan. Kalau telat setahun? Ada. Bahkan ada yang halangan itu 3 minggu, 1 bulan. Ada loh. Makanya dia setiap halangan itu pasti lemas sekali badannya. Karena memang benar-benar yang keluar itu merah semua. Nggak ada lagi coklat, nggak ada lagi yang mana-mana. Memang benar-benar lemas sekali. Beda mood, beda warna. Aku beda mood, beda warna. Memang parah. Karena ibu dulu punya kawan yang kayak gitu 3 minggu lebih. Makanya dia nggak bisa upacara. Kawan sekolah kalau nggak salah, nggak bisa upacara, nggak bisa olahraga di lapangan, nggak bisa. Pokoknya apa dia di kelas.
lagi. Ibu nggak pernah nanya sih ongkosnya gimana ya? Gantinya itu. Ya kan bisa bayar ini. Iya benar dia. Nggak pernah nanya sih ya. Iya sampai 3 minggu. Kadang dia MC bisa sampai 1 minggu di Bali nggak ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Dibawa pergi lemes karena nggak bisa. Ada. Itu normal. Sebenarnya nggak normal, ya kan? Mau bagi dia itu normal. Karena itu udah rutin kata dia. Emang rutinnya kayak gini. Kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali. Banyak. Makanya bayangin kalau sebulan sekali, dia free cuma 1 minggu loh. Jadinya ngerasa dia sehat, baru ngerasa mau pulih 1 minggu, sakit lagi. Jadi ya kan? Kan ada orang yang halangan itu ada yang sakit, ada yang enggak kan? Nah, kalau yang kena yang sakit, udah. Kecuali dia halangan tapi nggak sakit, fine-fine aja dia, ya kan? Gitu. Untuk di perempuan banyak nih penyakit perempuan ya, herpes, tipes, itu kan reproduksi, kanker ovarium, kanker rahim, infeksi, tanya, keputihan, hernia inguinal, gangguan kelainan yang ditandai dengan sebagian usus terdorong menembus dinding, 2 anakmu. penyempitan saluran telur atau siduk, kanker prostat, ejakulasi dini, mikropenis, dia laki-laki nih, kelainan pada laki-laki di mana penis berukuran di bawah rata-rata. Ternyata itu penyakit ya, nggak normal ya ternyata. Impotensi, gangguan pada laki-laki yang menyebabkan penis tidak dapat melakukan ereksi. Oh ada, ejakulasi dini, gangguan di mana pria tidak dapat mengendalikan proses ejakulasi. Nah ini boleh nanti dipelajari ya di rumah ya. Halaman Halaman 11 sampai 13. 11 sampai 13 tuh dia. Tugasnya adalah tugasnya apa? Rangkuman. Semuanya gitu ditulis. yes. Di buku Ini aja ya tugasnya ya. Dan silakan dibuat yang kayak tadi, reproduksi masing-masing tapi ya. Yang cewek, yang cowok. Buat sendiri, gambarnya di print. di print. Kan bisa gambar. Kalau bisa gambar nggak apa-apa. Enggak gambar. Kalau nggak bisa print silakan. Ya, tunjuk. Misalkan tadi ini kan dia ini ya. Nah ini namanya apa? Ini namanya apa? Itunya aja. Ya detail dong. Oh, sama tulisannya. Sama tulisannya. Iya. Dalam-dalamnya ini apa? Oke? Harus Jelasnya ke depan kan.